Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Entrepreneurship angkatan 2019 kelas ASY 19F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal business plan. Business plan kami itu tentang coffee shop yang berjudul Coffee Shop Kaki Lima, disusun oleh Muhammad Rahmadi Yachwa, Muhammad Yusuf Izzul Haq, dan saya sendiri Muhammad Zulfikar Azhar. Institut Agama Islam Tazkiyah, Fakultas Ekonomi, Akuntansi Syariah 2021. Deskripsi umum usaha. Nama usaha yang kami terbitkan ialah Kopi Kaki Lima. Bentuknya itu mitra atau kerjasama. Jenis usaha yang kami ciptakan merupakan industri kecil. Pendahuluannya, pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Inilah permasalahan yang sangat vital yang dihadapi oleh masyarakat. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan faktor pendorong banyaknya pengangguran. Selain karena faktor persaingan dan memperoleh sesuatu atau pencarian, disinilah peranan kreativitas yang seharusnya mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang mayoritas menginginkan dirinya sebagai pekerja, bukanlah sebagai buka lapangan kerja. Untuk itulah saya di sini sebagai bagian dari masyarakat, sebagai generasi muda, mencoba membuat dan berpikir kreatif untuk menciptakan peluang usaha untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang sedikit banyak dapat membantu kehidupan saya pribadi maupun orang lain. Nah, usaha yang kita terbitkan ini merupakan kedai kopi kaki lima, di mana yang kita ketahui kedai-kedai kopi ini sudah biasa di tempat-tempat misalkan di perkotaan atau daerah ataupun di masuk ke gang-gang kecil. Nah, sudah banyak, atau pinggir jalan pun banyak. Jadi cuman di sini kami membuat suatu terobosan di mana Kopi Kaki Lima ini ibarat kata kedai kopi yang bisa berjalan. Jadi semua orang dimanapun, kapanpun itu bisa memesan kopi kami atau menikmati kopi yang kami sediakan itu di mana saja tanpa harus pergi ke suatu tempat tersebut. Nah, kami akan berkeliling tepatnya di kantoran, perusahaan, sekolah-sekolah maupun tempat lainnya. Jadi itu yang konsep yang kami tawarkan. Selanjutnya, latar belakang usaha kami. Produk minuman kopi menjadi salah satu produk minuman yang paling digemari oleh segala kalangan masyarakat. Kopi yang disajikan tidak hanya kopi hitam atau americano, melainkan banyak jenis kopi lain seperti latte ice atau latte art, piccolo, dan banyak lagi jenis lainnya yang tidak banyak dijumpai di coffee shop lainnya. Ini berbagai macam inovasi juga dilakukan sehingga produk kopi menjadi lebih beragam. Tidak hanya masyarakat pencinta kopi yang membeli minuman kopi, bahkan masyarakat tidak perlu harus menyukai kopi dulu untuk menikmati kopi tersebut. Karena kreativitas dan perkembangan zaman saat ini, banyak varian-varian kopi yang di mix dengan rasa-rasa lainnya. Jadi kopi yang dikenal pahit, yang rata-rata orang tidak menyukainya, namun dengan kreativitas itu kopi di mix sehingga kopi ini bisa menjadi digemari oleh semua kalangan masyarakat. Misalnya ditambahkan gula aren, ditambahkan Yakult, ditambahkan banyak macam lainnya, sehingga semua kalangan bisa menikmati nikmatnya kopi bagi pencinta kopi lainnya. Nah, deskripsi perusahaan kami yaitu nama perusahaan dari hasil perundingan kami merupakan PT Kopi Kaki Lima. Lokasi usaha yang sudah tadi saya sampaikan tentukan pada tahap awal yaitu di sekitar kawasan kampus. Namun kami juga merencanakan untuk melebarkan pasar di kawasan perkantoran serta mengikuti event-event tertentu seperti misalkan di mall atau di bazar atau di acara-acara galang dana. Insya Allah kami bisa, karena perusahaan kami itu berjalan atau
fleksibel, ada di mana saja karena bisa berjalan. Visi dan misi perusahaan. Visi nomor 1, agar semua kalangan masyarakat dari yang bukan pecinta kopi sampai yang pecinta kopi bisa berkumpul dan menikmati kopi yang kami sajikan untuk para pecinta kopi ini ya. Yang kedua, kami ingin memajukan petani kopi di Indonesia dengan mengenalkan lewat produk kami. Jadi kita ketahui Indonesia ini sangat kaya subur dengan alamnya, terutama di bidang pelestarian alam, perkebunan, pertanian dan lain-lain. Nah, perkebunan pun banyak, perkebunan kopi, teh, segala macamnya. Nah, di sini tujuan kita untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas petani kopi Indonesia agar bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi populer nomor 1 dunia. Bahkan sampai orang luar negeri pun mengenal kopi Indonesia itu sangat dinikmati gitu oleh semua kalangan. Ya, misinya nomor 1, menciptakan varian minuman kopi yang menarik dan unik serta nikmat. Kedua, menciptakan varian non kopi yang menarik bagi yang bukan pecinta kopi. Ketiga, mengambil biji kopi dari berbagai macam petani kopi di Indonesia seperti Arabica Gayo, seperti kopi Lombok yang saya tahu ya, di Garut pun ada, di Sukabumi ada. Jadi berbagai macam daerah pasti mempunyai ciri khas kopinya masing-masing. Keempat, mengenalkan kepada pelanggan biji kopi yang ada di bisnis kami. Identitas produk yang kami tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas, serta minuman non-kopi dan berbagai varian produk yang menarik. Varian produk pada awal ini yaitu espresso, latte art, piccolo, kopi gula aren, V60, dan cappuccino. Untuk varian non-coffee-nya yaitu matcha latte, pink lava, strawberry smoothies, and red velvet latte. Pendana perusahaan. Dana yang digunakan untuk bisnis ini berasal dari modal pribadi atau anggota yang ingin membangun bisnis ini bersama. Perusahaan tidak meminjam modal melalui bank maupun lembaga tangan lainnya. Di sini ada struktur manajemen. Yang pertama CEO. CEO sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan. Kedua, membuat keputusan. Ketiga, memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Kedua, manajemen produksi. Manajemen kualitas produk merupakan melakukan inovasi produk. Ketiga, melatih pegawai untuk menyajikan minuman kopi dan non kopi yang berkualitas sesuai SOP. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, mengatur kegiatan pemasaran. Yang ketiga, melakukan promosi. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rahmadia Chua. Silakan dilanjutkan dari manajemen pemasaran. Oh, mohon maaf. Manajemen pemasarannya ada 2. Silakan dilanjut dari manajemen keuangan. Ya, terima kasih teman saya Muhammad Zulfikar Ajar. Dalam struktur perusahaan kami juga ada namanya manajemen keuangan, yaitu tugasnya mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Target pasar kami, sementara pasar perusahaan kami sangat luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai kopi ataupun yang ingin minum kopi untuk menunjang pekerjaan dan juga yang ingin merasakan minum kopi di pinggir jalan dengan pemandangan lalu lalangnya kendaraan di kota seperti diketahui bahwa kopi merupakan salah satu produk yang dapat kita andalkan untuk menjaga mata agar tetap terbuka untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga meminum kopi yang paling nikmat pada malam hari dan kami menyajikan pemandangan yang tidak biasa daripada coffee shop lainnya. Nah, namun untuk strategi pemasaran tahap awal kami akan menargetkan di area kampus. Area kampus dipilih karena dosen serta mahasiswa umumnya pada jam kuliah siang sudah tidak terlalu bersemangat seperti saat pagi hari. Selain itu, dengan berbagai macam tugas terkadang membuat mahasiswa membutuhkan kopi membantu agar tidak mengantuk. Itu strategi pasar kita yang pertama. Strategi pemasaran kita, yaitu strategi pemasaran yang kita adaptasi seperti filosofi kopi,
seperti film filosofi kopi dengan menjelaskan seperti apa rasa kopi yang kita buat dan menyelipkan kata-kata motivasi di gelasnya itu untuk masyarakat yang mencintai kopi. Dia juga memilih kopi yang berkualitas dari petani agar pelanggan tidak bosan dengan cita rasa kopi yang kita bikin. Kita juga menuliskan nama orang yang ingin memesan seperti Starbucks yang kita lihat di mall-mall, itu dia menuliskan nama di setiap gelasnya, nama yang ingin memesan. Seperti itu pemasaran kita. Terus ada profil pelanggan. Profil pelanggan kita yaitu profilnya umur itu sekitar 15 tahun ke atas, terus pendapatannya menengah ke bawah, lokasi geografisnya bisa yang pertama kali kita incar tuh ya di area kampus. Kalau sudah sukses di area kampus, kita akan mungkin ke perusahaan-perusahaan agar pegawai-pegawai tidak mengantuk saat pagi hari atau pulang kantor. Alasan pelanggan membeli kopi kita itu menyukai kopi, ingin mendalami tentang kopi, mengkonsumsi kopi agar tidak mengantuk. Strategi harga yang kita tawarkan kepada pelanggan yaitu strategi harga dilakukan saat awal launching, harga produk ditetapkan sesuai dengan kantong dan semua kalangan masyarakat. Awal penjualan produk ini, harga yang dijual akan menggunakan harga pasaran yang ada. Strategi harga dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan minuman kopi yang dihasilkan. Kita sudah menganalisis pesaing-pesaing kita yang ada di sekitaran ya, tempat yang kita bangun, dilihat dari lokasi, belum terdapat pesaing yang menjalankan usahanya sama seperti kami. Namun untuk bidang usaha yang sama yaitu minuman tentu saja ada seperti minuman dingin, es kelapa, angkringan, nasi goreng, dan lain-lain. Usaha yang sejenis dengan kami belum ada di Kota Bogor, sehingga menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Yusuf Zulhaq, dari sumber bahan baku. Baik, terima kasih untuk Pak. Saya akan melanjutkan dari sumber bahan baku ya. Untuk sumber bahan baku kita sendiri atau supplier biji kopi, kami akan mengambil supplier bahan baku yang terjamin dan sudah terbukti kualitasnya, sehingga kami bisa menyajikan produk yang berkualitas dan tidak mengecewakan pelanggan karena sesuai dengan misi perusahaan kedai kopi kami bahwa kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Selanjutnya adalah rincian anggaran biaya yang kita gunakan selama usaha ini akan berdiri. Yang pertama ada peralatan penunjang. Apa aja di situ material yang pertama yang alat-alat yang kita gunakan ada alat penggiling kopi 1.000. Harga satuan kita adalah harga satuan yang kita gunakan untuk anggaran ini adalah sebesar 1.909.000. Selanjutnya adalah French press maker 1 buah 95.000. Mocha pot 6 buah itu juga 65.000 per isi. Selanjutnya alat penyimpanan 15 buah seharga 150.000. Galon 1 seharga 50.000. Silverware 10 buah berharga 20.000. Blender 1 seharga 198.000. Pengemasan 500 buah harga satuan adalah Rp2.000. Dan selanjutnya ada genset kecil 1 harga satuannya adalah Rp2.965.000 dengan total Rp5.957.957. Selanjutnya anggaran biaya yang selanjutnya adalah bahan baku. Ada biji kopi dengan kuantitas 6 dengan satuan kilogram dan harga satuan 70.000 dengan total 420.000. Ada juga susu dengan kuantitas 8 dengan satuan liter, harga satuannya adalah 14.000 dengan total 112.000. Gula pasir 5 buah per kilo dengan harga satuan 12.390 dengan totalnya adalah 61.950.000.
Air 1 galon dengan harga satuan Rp5.000, serbuk perasa 4 kg dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp212.000. Ada juga es batu 1 dengan satuan per karung, harga satuan Rp25.000. Nah, dengan total anggaran untuk bahan baku adalah Rp835.950. Untuk lain-lain, kita juga ada anggaran berupa brosur 10 buah dengan harga satuan Rp5.000. Ada juga banner 1 dengan harga satuan Rp140.000. Gerobak yang kita gunakan juga dengan harga satuan Rp3.800.000. Terpal yang kita gunakan dengan harga satuan Rp276.000. Karpet sejumlah 5 dengan harga satuan Rp75.845. Dengan total keseluruhan Rp11.438.175. Demikian proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai bisnis coffee shop kaki lima. Dengan terwujudnya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah direncanakan ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Zulfikar. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian proposal bisnis. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon nyalakan dulu mic-nya. Muhammad Yusuf Haq, Muhammad ya Ramadia. Coba kita ucapkan salam kepada semuanya. Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan kata. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bukan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.